Bagaimana cara seorang ibu mengambil hak asuh anak ketika akan bercerai dengan suami? Namun suami memaksa untuk anak tetap bersamanya. Baiklah, saya akan coba menjawab bagaimana seorang ibu bisa mendapat hak asuh untuk anaknya ketika bercerai sama suami. Dalam kasus perceraian, hak asuh anak menjadi salah satu aspek yang sering dipersengketakan. Jika seorang ibu ingin mengambil hak asuh anak, tetapi suami bersikeras untuk mempertahankannya, ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu prinsip dasar hak asuh anak dalam hukum di Indonesia. Dalam hukum di Indonesia, hak asuh anak setelah perceraian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Antara lain, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, jika anak masih di bawah usia 12 tahun, maka hak asuh jatuh kepada ibu. Setelah usia 12 tahun, anak diberi hak untuk memilih ikut ayah atau ikut ibu. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, orang tua wajib mengurus dan mendidik anak. Meskipun telah bercerai, pengadilan akan menentukan siapa yang berhak atas pemeliharaan anak tersebut. Selanjutnya, yang upaya hukum yang bisa dilakukan yaitu dasar hukumnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/AG/2012 menegaskan bahwa dalam prinsipnya ibu lebih berhak mengasuh anak yang masih kecil, kecuali ada alasan kuat ibu tidak layak. Misalnya ibunya seorang pemabok, memiliki kebiasaan buruk, atau berselingkuh, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah hukum yang bisa ditempuh jika suami tetap memaksa mengambil hak asuh anak, ibu bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi, bila ada terjadi pemaksaan dari suami, mengajukan gugatan hak asuh di pengadilan. Jika ibu menggugat cerai, hak asuh anak dapat dimasukkan dalam gugatan perceraian. Namun, jika suami yang menggugat cerai, ibu dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi untuk meminta hak asuh anak. Selanjutnya, gugatan yang diajukan ke pengadilan agama itu untuk muslim atau pengadilan negeri itu untuk non-muslim. Di situ seorang ibu harus membuktikan bahwa dirinya layak untuk mengasuh anak tersebut, menunjukkan bukti bahwa ibu mampu mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Misalnya kondisi ekonomi cukup, lingkungan yang baik, serta kasih sayang yang memang anak itu akan dapatkan full dari seorang ibunya. Jika suami dianggap tidak layak, misalnya memiliki kebiasaan buruk, tidak bertanggung jawab, masukkan juga dalam gugatan tersebut. Bisa masukkan bahwa suami KDRT, nanti anaknya takutnya dipukul. Ibu bisa mengajukan bukti untuk memperkuat permohonan hak asuh tersebut agar hakim bisa mengupayakan ibu mendapat asuh. Satu, mengajukan eksekusi jika anak diambil paksa oleh suami. Jadi ada berbagai macam hal banyak diambil paksa. Jika pengadilan sudah memberikan hak asuh kepada ibu, tetapi suami tidak menyerahkan anak tersebut, ibu bisa meminta eksekusi putusan ke pengadilan. Pengadilan bisa meminta bantuan kepolisian untuk menegakkan keputusan tersebut. Jadi nggak perlu khawatir, sesuai dengan prosedur saja. Nah, jika anak sudah berusia 12 tahun ke atas, maka anak diberikan haknya menurut kompilasi hukum Islam tadi, boleh memilih ikut ayah atau ibu. Ibu juga tidak bisa memaksakan kalau seandainya anaknya lebih nyaman dengan seorang ayahnya. Tapi kalau udah 12 tahun, itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa kesimpulannya adalah hak asuh anak dalam perceraian lebih cenderung diberikan kepada ibu, terutama jika masih di bawah umur usia 12 tahun. Namun jika suami bersikeras mempertahankan anak, ibu bisa menempuh jalur hukum melalui pengadilan. Yang terpenting adalah menunjukkan bukti-bukti bahwa ibu lebih layak dalam mengasuh anak dan merawat anak. Sesuai dengan kepentingan terbaik anak, ibu juga harus bersikap adil dan baik bahwa anak tersebut akan aman bersama ibu. Itu saja. Salam.